Siapakah Epafras dalam Alkitab? Saat kita berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, nama Epafras seringkali kita abaikan, namun sebenarnya, dia memiliki cerita inspiratif yang berdampak luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Jika Anda penasaran, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Nama Epafras disebutkan sebanyak 3 kali dalam Perjanjian Baru, 2 kali dalam surat Kolose, dan sekali dalam surat Filemon. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang melayani bersama Rasul Paulus. Paulus menyebutnya sebagai pelayan yang setia dan hamba Kristus Yesus. Tertulis dalam surat Kolose 1, ayat 7, dan Kolose 4, ayat 12. Dalam surat Kolose 4, ayat 11, Paulus menuliskan bahwa Epafras adalah seorang non-Yahudi yang berasal dari Asia Kecil atau Turki zaman modern. Menurut Paulus, Epafras adalah orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang Kolose, dan kemungkinan besar, Epafraslah yang memulai gereja di sana. Hal itu ditegaskan dalam surat Kolose 1, ayat 6 dan 7. Dalam suratnya, Paulus menceritakan kepada jemaat Kolose tentang bagaimana Epafras sangat peduli dengan pertumbuhan rohani dan kedewasaan jemaat yang ada di sana. Dalam Kolose 4, ayat 12, Paulus juga mengatakan bahwa Epafras adalah seorang bersemangat untuk terus mendoakan jemaat di Kolose. Epafras menginginkan agar umat Kristen Kolose dapat teguh dalam iman mereka dan menjadi dewasa. Paulus memberi kesaksian bahwa Epafras adalah seorang yang bekerja keras untuk gereja di Kolose. Sama seperti dia, bekerja keras untuk orang percaya di Laodikea dan Hierapolis, tertulis dalam surat Kolose 4, ayat 13. Selain dalam surat kepada jemaat Kolose, Epafras juga disebut dalam surat pribadi Paulus kepada Filemon. Nampaknya, Epafras juga dipenjarakan di Roma ketika dia berkunjung dan bertemu dengan Paulus. Pernyataan ini didukung melalui surat Kolose 1, ayat 23, yang berbunyi demikian. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara, karena Kristus Yesus. Menurut tradisi, Epafras kembali ke Kolose dan tetap setia sebagai hamba yang melayani. Ada komentar Alkitab yang mengatakan bahwa Epafras menjadi martir, tapi cerita ini tidak ada dalam Alkitab. Ada beberapa deskripsi yang sangat penting tentang kepribadian Epafras yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Pertama, seorang rekan pelayan kita yang terkasih. Kedua, seorang pelayan Kristus yang setia. Ketiga, seorang hamba Yesus Kristus Yesus. Keempat, seorang yang selalu berjuang dalam doa. Dan yang terakhir, seorang pekerja keras. Melalui deskripsi singkat yang disebutkan oleh Rasul Paulus, membuktikan bahwa Paulus sangat menghargai dan menghormati pribadi Epafras. Epafras memiliki iman yang kuat, berdoa dengan tekun, berani dalam menyebarkan Injil, meski menghadapi banyak resiko, namun, dia peduli dengan orang-orang yang dia bimbing secara rohani. Saat kita berbicara tentang tokoh Alkitab, kemungkinan besar nama Epafras tidak muncul dalam pikiran kita. Tapi faktanya Epafras adalah seorang hamba yang setia melayani Yesus dan mengasihi jemaat Tuhan dengan sepenuh hati. Pelayanan Epafras mengajarkan kita bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan berharga di hadapan Tuhan, meskipun nama kita tidak sepopuler hamba Tuhan lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat.